tidak hadir hari ini? Ada tuh Apa? dan Rio Ahmad Badri. Apa sakit semua? Sakit semua. Terima kasih, kelas. Jadi hari ini kita ada 2 siswa yang tidak hadir, Amedian dan Gio Ahmad Fajri, ya. Dan kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit ini diberi Allah kesembuhan. Amin. Oke, baiklah. Pada hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita di materi berikutnya. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Ya, kemarin kita sudah membahas materi pada minggu lalu, materi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Tentang apa kita bahas minggu lalu? Tentang upaya meningkatkan. Iya. Coba ulangi, Ruslan. Tentang apa tadi? Upaya meningkatkan kerjasama antar negara luar biasa, ya. Dan pada hari ini, ya, kita akan melanjutkan materi dengan judulnya adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu, kalian sudah benar-benar siap belajar pada hari ini? Siap? Semuanya atribut lengkap, sepatu lengkap semua ya. Oke, di kolong meja sudah tidak ada sampah? Nggak ada ya? Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, apa yang kita lakukan pada ice breaking ini? Ikuti abah-abah itu ya. Kita akan melakukan berhitung dari 1 sampai 5. Tapi tidak semuanya menyebutkan angka itu. Ya, pada giliran nomor 3, siapapun yang dapat nomor 3, dia tidak menyebutkan angka 3, tetapi diganti dengan tepukan. Coba tes dulu tepukannya. Nah, itu khusus untuk angka nomor 3. Paham? Coba ya, kita coba dulu. Siapa nih benar-benar konsen atau enggak nih? Apa bahagia enggak belajar untuk kesiapannya hari ini? Oke? Ya, silakan. Ibu hitung dari Ruslan 1 sampai 5 ya. Oke. 1 2 4 5 Oke. 1 2 Oh. boleh ketawa, tapi nggak menertawakan teman ya. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulang dari belakang dulu. Kalau tadi dari depan, sekarang dari belakang. Coba dari Rahel 1 sampai 5 ya. Oke. 1, 2, 2, 2 Ya, ternyata masih ada yang menyebutkan angka. Ya, nggak apa-apa. Tapi di luar dari SBK yang sudah Ibu lakukan, Ibu lihat kesiapan kalian sudah luar biasa hari ini untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Sudah siap ya? Sudah siap. Oke, kalau sudah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, ini judul materi kita pada hari ini adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Kemudian, adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini adalah dengan model pembelajaran discovery learning, kalian nanti bisa menyimpulkan pengertian daripada bentuk-bentuk mobilitas sosial itu. Kemudian melalui pembelajaran dengan model discovery learning, kalian juga bisa menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial tersebut. Kemudian di keterampilan nanti kalian mampu membuat laporan hasil diskusi. Kemudian yang terakhir nanti kalian akan melakukan presentasi. Presentasi yang akan kita lakukan pada hari
menilai bagaimana cara kalian bisa saling membantu, bisa saling bekerja sama dalam diskusi, kemudian bisa menjaga sikapnya selama pembelajaran. Itu juga akan Ibu lakukan penilaian. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Nanti ya Ibu akan berikan soal, ya soal evaluasi, ya nanti ada soal nanti kan kalian kerjakan dan itu akan Ibu lakukan penilaian dari segi pengetahuan, ya. Kemudian dari keterampilan nanti Ibu akan menilai selama kalian melakukan diskusi kelompok, ya keaktifan kalian. Jadi jangan sampai nanti ada yang tertidur atau ada yang santai, sedangkan teman yang bekerja hanya beberapa orang, yang lain tinggal ngikut aja, nggak boleh, karena akan Ibu lakukan penilaian. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, Ibu akan juga melakukan penilaian bagaimana caranya kalian melakukan presentasi, ya dengan sistem yang akan kita lakukan melalui tunjuk karya, ya. Paham kira-kira? Paham. Oke. Kalau sudah paham, itu yang menjadi pendahuluan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Terus sekarang Ibu akan langsung masuk ke kegiatan inti pembelajaran, ya. Baiklah, sudah siap kira-kira? Siap. Kalau sudah siap, ayo harus semangat. Siapa namanya ya? Semangat ya. Nggak boleh kantuk, nggak boleh lemas karena pasti udah sarapan tadi? Sudah. Ya. Jadi harus semangat ya. Nggak boleh kita kayak orang belum sarapan, nggak boleh, harus semangat ya. Harus tegap ya. Nggak boleh terlalu membungkukkan badan misalnya ya. Harus siap dan tegap. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke inti pembelajaran. Ada video, ya, video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan di kalian pada kali ini. Silakan disimak baik-baik, ya, karena nanti Ibu akan meminta komentar, tanggapan ataupun lainnya dari kalian untuk menanggapi video yang akan Ibu tayangkan. Disimak ya. Seorang mantan kepala desa di Lumajang, Jawa Timur ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Dari hasil penyelidikan diketahui tersangka menyelewengkan dana desa sebesar 164 juta rupiah. Setelah melakukan penyelidikan, Kejaksaan Negeri Lumajang akhirnya meningkatkan status Sudut Sugianto, mantan kepala desa Kendal Mas, Kecamatan Ratu Agung, menjadi tersangka pada Kamis siang. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik menemukan sejumlah item yang tidak dikerjakan oleh tersangka, yakni 3 pekerjaan fisik dan 2 pekerjaan non-fisik. Pekerjaan itu didanai oleh 3 sumber keuangan desa tahun 2019, yakni anggaran dana desa sebesar 735 juta, dana desa sebesar 846 juta, dan bantuan keuangan khusus sebesar 176 juta. Tersangka selanjutnya ditahan di rumah tahanan Kejati Surabaya sambil menunggu persidangan. Berdasarkan penghitungan kerugian negara, didapat adanya kerugian negara sebesar 164.079.739 rupiah. Hal itu berdasarkan penghitungan dari auditor. Pihak kuasa hukum tersangka mengaku akan mengikuti proses hukum selanjutnya. Langsung kita mencatat kondisi kesehatannya seperti apa tadi? Tersangka diancam dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Abdul Roman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Oke, ya. Itu ini video yang Ibu tayangkan. Tentu Ibu tidak hanya menyuruh kalian menonton begitu saja, tentu harus ada
bukti bahwasanya kalian benar-benar tadi menyimak dan memahami konten atau isi dari video yang Ibu tampilkan. Ya, mungkin di antara kalian ada yang memberikan tanggapan atau komentar tentang video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Dipersilahkan. Ada? Iya, silakan, Ruslan. Tidak semua orang bisa mempertahankan kesuksesannya yang dia peroleh dengan satu kesalahan yang dia lakukan dapat menghancurkan kesuksesannya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ruslan. Ya, ternyata cara berpikir Ruslan bisa sampai ke sana ya, luar biasa sekali. Berarti memang kelas 8B ini udah luar biasa ya. Dan luar biasa adalah memberikan tanggapan kata Ruslan bahwasanya kesuksesan itu bisa rusak dengan satu kesalahan yang kita lakukan. Terbukti, halo, ya, terbukti dengan tadi yang dialami oleh Bapak Kepala Desa, ya. Tadinya dia selama dia memimpin belum ada masalah, tapi ketika dia sudah menjadi mantan kepala desa ternyata ada kasus yang ditemui dan dia melakukan korupsi, pada akhirnya dia terjerat di dalam penjara. Ya, begitu. Ya. Oke, kalau sudah dari kasus atau video yang sudah ditayangkan tadi, Ibu minta kalian mengkonsep kira-kira pertanyaan apa lagi yang akan kalian tanyakan dari masalah yang sudah Ibu tayangkan tadi di video tadi, dan tentu pertanyaan kalian itu yang mengarah juga pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Paham? Oke, silakan dibuat di kertas 1 lembar. Ibu mau minta kalian buat pertanyaan, silakan. Nanti Ibu ambil, silakan, Ibu kasih waktu. Oke. Di kertas 1 lembar ya. Ya, buat aja. Tentang kaitannya dari masalah video yang sudah ditayangkan. Sudah? Belum? Silakan. Sudah? Belum? Ya, kasih waktu sedikit lagi. Kurang lebih 1 menit lagi. Sudah? Oke, sudah ya. Kalau sudah, silakan. Ya. Ini tadi. Nah. Ya. Iya.
biasa ya. Beragam sekali bentuk pertanyaan yang sudah kalian buat dan itu Ibu acungkan tangan untuk kalian karena ini sudah luar biasa mengkonsep pertanyaan dari kasus yang sudah kita tampilkan. Dan tentu tidak semua pertanyaan atau masalah yang sudah kalian tanyakan ini akan Ibu angkat dalam materi diskusi pada hari ini. Tentu Ibu batasi ada 3 pertanyaan atau masalah yang akan kita bahas di dalam diskusi kita pada hari ini ya. Oke, kalau Ibu sudah tentukan 3 pertanyaan itu, dan sekarang Ibu akan membagi kalian terlebih dahulu ke dalam kelompok ya. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kita hitung dulu. Kita hitung dari angka 1 sampai 4 ya. Mulai dari Ibu pilih dulu ya yang 1 sampai 4 pertama, baru selebihnya nanti kita pilih anggota-anggota yang lain. Silahkan dari ya Uslan 1 ya, terus Rara ya 2, terus 3, terus ini 4 ya. Oke, Ibu akan mencari anggota supaya kelompok kita beragam, perempuan dan laki-lakinya seimbang. Ibu mulai dulu dari laki-lakinya. Hitung 1 sampai 4 yang merasa laki-laki ya. Oke, silakan dari ya 1 1 lagi 1. Ingat angkanya tadi, ingat angka masing-masing. Terus ingat angkanya. Oke ya, ingat angkanya tadi, jangan sampai lupa. Oke, sekarang yang perempuan dimulai dari Anissa. Enggak 5 sampai 4 1, 3 ya, 2 ini tadi kan, berarti 3, 4. Oke, siapa yang belum dapat nomor? Sudah dapat semua? Sudah? Oke, ingat nomornya tadi ya. Yang 1 yang mendapat angka 1 itu menjadi kelompok 1 ya. Yang angka 2 menjadi kelompok 2. Yang sama-sama angka 3 menjadi kelompok 3, dan yang sama-sama angka 4 menjadi kelompok 4. Silakan Ibu kasih tahu dulu ya. Nanti di sini kelompok 1 gabungkan mejanya, ini kelompok 2, ini gabungkan meja ini dan ini menjadi kelompok 3, ini dan ini menjadi kelompok 4 ya, boleh. Silakan. Ya, yang tadi 1 kelompok 1, 2 kelompok 3. Atau balik aja ya. Di sini kelompok 1 boleh ya. Enggak apa-apa. Di sini kelompok 1, di sini 2, di sini 3 ya. Yang meja itu kelompok 4. Paham? Ya, silakan. Tolong jangan terlalu ribut. Porsinya tolong diangkat. Jangan di-set. Yang ini di sini nah. Jangan menghalangi. Angkat
sebagai profesi. Kelompoknya apa namanya? Petani. Petani. Oke ya, kelompok. Ingat, ini adalah kelompok petani. Karena hubungannya kita bahas hari ini adalah tentang mobilitas, tentu ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan. Paham? Kelompok 2 mana? Menamakan dirinya sebagai profesi apa? Guru. Luar biasa ya. Oke, kelompok 3 mana? Oke, menamakan dirinya sebagai profesi apa? Dokter. Terus kelompok 4? Kelompok poluan. Luar biasa. Oke, ya, silakan. Nggak apa-apa. Itu sekedar nama kelompok aja. Nama kelompok aja. Menggambarkan bahwasanya profesi di dalam pekerjaan berbeda-beda. Dan tidak ada kita menganggap dia lebih baik, dia lebih tidak. Semuanya sama. Ya. Oke, kalau sudah, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, jangan lupa. Halo? Jangan ngantuk. Kenapa ngantuk? Kurang tidur. Harus siap, ya. Oke? Perhatikan, halo. Oh, tidak mengobrol. Ya, tidak mengobrol. Oke? Masing-masing kelompok harus menyiapkan yel-yel. Paham? Karena sebelum tampil nanti akan menyampaikan yel-yelnya tentu dengan semangat yang luar biasa. Jangan lemas. Karena kalau yel-yelnya nggak semangat, gimana orang mau semangat melihatnya? Ya, tentu yang menyampaikan yel-yel itu harus lebih bersemangat. Paham? Kalau sudah, silakan masing-masing ketua tadi ambil bahan isinya. Ya, jadi nyebutnya kita nggak kelompok ini lagi ya, kelompok profesi. Ini kelompok apa? Kelompok. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok petani ya. Oke. Kelompok guru. Ya. Kelompok nanti dibantar ya. Ini kelompok poluan. Oke. Ya. Ya, silakan kalian buat di kertas origami yang sudah Ibu sediakan, karena nanti itu akan buatlah semenarik mungkin, karena itu akan kalian pajang dan akan kalian presentasikan. Kurang 2. Ya. Boleh. Ya. Kasih waktu ya. Ini kurang tadi nggak ada? Ada, kurang. 2. Mohon semuanya gunakan handphonenya untuk browsing materi, boleh ya. Semuanya harus kerja, harus aktif karena akan Ibu lakukan penilaian ya. Ya, oke. Perhatikan dulu sebentar. Sebelum kalian sebelum kalian mengerjakan, kalian harus
Ya? Belum ya? Mau ngetes saja, udah apa belum ini? Silakan, handphonenya gunakan. Oke? Ada ya? Silakan. Semua harus aktif, Ibu akan lakukan penilaian ya. Kelompoknya Ruslan sudah membrowsing materinya. Ya, ya ada materinya Ruslan. Ya, coba dicari ya. Kelompoknya Ica, kelompok guru, ya sudah di browsing materinya, nggak apa-apa, ya, oke, ya, silakan dicari Ica di handphonenya, boleh di Google, ditaruh di meja aja Ica, iya. Ya, silakan digunakan handphonenya untuk mencari ininya, ya silakan.
Oke? Perhatikan waktu ya, Nas. Perhatikan waktu ya, jangan terlalu santai, nanti waktunya habis. Semua harus aktif. Gak boleh ada yang ngantuk, tertidur. Perhatikan waktu ya. Jangan terlalu santai, nanti waktunya semua kasih pekerjaan, jangan ada yang santai. Dan jangan lupa di kartonnya tulis nama kelompoknya. Kelompoknya tadi misalnya guru, ya tulis itu, kasih akan itu kasih lagi kertas karton. Tapi yang kalian gunakan kertas kartonnya yang putihnya yang terlihat, ya. Jadi gini nanti, ya, nama kelompoknya agak besar, ya. Ini nama kelompoknya, ya. Nanti buat ini aja nempelnya biar terlihat jelas agak besar. Nama profesi. Ya, ini memang kelompoknya tulis yang pakai putihnya ya, ya. Biar terlihat. Kelompoknya petani, ya.
aja di sini nak, ujung kepalanya terserah mau kamu datar atau mau tegak nanti, kan? Kelompok buat besar, kelompok apa? Kuculan. Nggak bisa, nggak bisa. Ah, sudah lah, sudah. Gimana? Ya, waktunya 2 menit lagi. Udah, Bu. Ya, siap-siap ya. Yel-yelnya dikompakkan. Ya. Dan yel-yel kasih tahu dulu temennya. Nanti kan. Harus semangat yel-yelnya. Nggak boleh yel-yelnya itu tidak semangat. Nggak boleh. Ya, waktu, perhatikan waktu. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Ya, buat itu lem. Lemnya dilem dulu, kita mau presentasi sebentar lagi. Ya. Kita mau presentasi. Nah, silakan ditempel. Kita mau presentasi sebentar lagi. Ditempel, Bu. Nanti Bu kasih tahu. Kita tunggu ya. Teman-teman yang belum menempel silakan menempel di kantornya. Lupa namanya tadi kelompoknya. Udah sekali. Sudah? Sudah ya? Ya, silakan selesaikan tinggal menempel ya.
kerjasama itu perlu. Nah, ya, lagi dah ya. Kelompok. Anggotanya berbaris dulu di depan ini. Ya. Anggotanya juga. Nah, cukup. Jangan dulu pindah di depan karyanya. Dan kelompok berapa ini? Kelompok apa ini? Yang sini ya, sini. Ayo. Sambil menyiapkan ya. Sambil menyiapkan. Kelompok berapa? Ya, kelompok guru ya. Di sini ya. Ke sini, halo. Jangan. Satu lagi, ada tombak tuh tadi. Udah. Ya. Ini di bawah sini. Pak Ariel. Ini. Ya. Oke. Tolong berbaris baik-baik. Silakan. Halo. Ya. Halo kelompok poluan. Ibu cek dulu. Kelompok petani mana? Tunjuk tangannya. Iya, kelompok petani, kelompok dokter mana? Iya. Diperlihatkan di sebelah karyanya, biar karyanya bisa dilihat ya. Nah, buat karyanya di tengah kalian. Oke, jangan ditutup karyanya. Nah, geser. Oke. Oke, kelompok poluan ada? Oke. Kelompok guru. Oke. Sekarang Ibu minta kalian tampilkan. Ya, tolong yang baik sikapnya. Ya, tangannya tegap aja ya. Oke ya. Oke, kita mulai dari kelompok petani terlebih dahulu untuk menampilkan yel-yelnya. Dipersilakan. Kompak ya. Petani, sukses, jaya, kaya, jaya. Boleh diulang? Boleh. Ya, silakan. Petani, sukses, jaya, kaya, jaya. Oke. Boleh pakai gerakan tangan ya, boleh. Silakan berikutnya kelompok guru. Diperlihatkan yel-yelnya dengan semangat. Ya. Sukses, oke. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok petani dan guru tadi. Sekarang kelompok poluan. Harus semangat, lebih bagus lagi yel-yelnya. Poluan hebat. Luar biasa, tepuk tangan buat kelompok poluan. Terakhir, kelompok dokter. Silakan kelompok dokter, yel-yelnya harus lebih semangat. Dokter semangat. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok dokter. Nah, sekarang yang menjadi satu anggota di antara anggota kelompoknya untuk menjaga karyanya, karena nanti kelompok lain akan berkunjung dan kalian harus melayani kelompok yang berkunjung. Kalian harus mempresentasikan, kemudian mempersilahkan kelompok pengunjung untuk bertanya. Silakan, di karyanya cukup satu orang, ya, cukup satu orang yang menjaga karyanya. Yang lain boleh berkunjung, ya.
Nah, Kalian dari kelompok petani, tentang di kelompok petani mau bertanya atau mau membaca dulu, silakan. Ini kelompok berapa ini? Boleh juga mencatat, boleh, silakan mencatat. Bertanya juga boleh. Kami dari kelompok petani 1. tolong suaranya nak. Islam 2 Anissa Khotimah, 3 Ferdi Noval Rasidi, 4 Ramadan Saputra, 5 Aldito, 6 Hasmi. Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok petani? Silakan bertanya atau mencatat, silakan dipertanyakan. Boleh mencatat Pak, boleh. Boleh bertanya, boleh juga. Saya akan menjawab. Ya, bagaimana mau bertanya enggak? Silakan dicatat boleh. Tolong boleh. suaranya agak dikeraskan sedikit ya volumenya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita sukses? Bagaimana caranya agar kita sukses? Iya. Kita harus mempertahankan apa yang ini kita punya. Ya, silakan dijelaskan. Tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Terus dibaca. Tetap fokus dan terus belajar, harus memiliki impian besar. Pertama, percaya diri, teliti dalam bersikap kepada guru, jangan pernah merasa sombong kepada sesama manusia. Ada lagi Pak? Ingin dipertanyakan? Oke. Ya, terima kasih sudah berkunjung dari kelompok kami, dari kelompok kami. Boleh. Ya, silakan kelompok ini ya. Silakan. Ibu mau lihat nih yang berkunjung. Jangan ditutup karyanya. Mana? Ya, silakan. Jelaskan bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuk mobilitas sosial dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Terima kasih atas ya nama. Tunggu ya. Ya. Ini yang berkunjung kelompok berapa? Ya, silakan. Ya, silakan. Selamat datang di kelompok dokter. Ada yang bisa ditanyakan? Menurut kelompok dokter, bagaimana ketika kita sudah sukses tidak mengalami kegagalan? Ya. Hilangkan rasa iri dan dengki terhadap kesuksesan orang lain. Tidak mudah menyerah, selalu semangat, terus melatih dan mengembangkan diri untuk mencapai kesuksesan. Selalu semangat, jangan mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dalam bekerja. Tetap fokus bekerja. Harus memiliki impian yang besar. Boleh dicatat, boleh. Harus memiliki impian yang besar. Selalu optimis dan yakin. Ini kami dari kelompok petani ya. Ya, udah. Selalu optimis dan yakin. Terima kasih sudah berkunjung ke kelompok tani.
untuk bisa sukses. Tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa, tetap fokus harus memiliki impian besar, lalu bersemangat tidak menyerah, menjadi orang yang bijak sana selalu rajin dalam belajar. Apa ada yang masih ditanyakan? Apa masih ada yang ditanyakan? Oke, sudah. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali di kelompoknya masing-masing. Tolong suaranya dijaga, jangan terlalu ribut ya. Kembali, silakan. Jangan menghalangi mau lewat ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua, ya. Karena Ibu lihat tadi sudah begitu banyak yang aktif ketika mengunjungi karya dari kelompok lain, kemudian kelompok yang sudah mempresentasikan. Ibu rasa sudah bagus pelayanannya. Halo, menyambut dengan baik, ya. Kedatangan dari pengunjung, kemudian mempersilahkan pengunjung untuk bertanya, kemudian sudah menjawab pertanyaan dari pengunjung, itu sudah luar biasa, ya. Oke, sudah cukup presentasi kita pada hari ini dengan melakukan unjuk karya. Dan sekarang siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Perkenalkan dulu namanya ya. Terus suaranya agak keras sedikit. Perkenalkan, nama saya Indah Pracita. Saya akan menyimpulkannya. Kesimpulannya adalah mobilitas sosial terdiri dari 1. Mobilitas vertikal yang dibagi menjadi 2, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. 2. Mobilitas horizontal. Sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat yang sudah menyimpulkan. Oke, kalau sudah sangat benar yang disampaikan oleh Indah tadi, bahwasanya mobilitas sosial itu terdiri dari berbagai macam bentuk. Coba lihat, diperhatikan di PowerPoint Ibu. Bentar ya. Ya, perhatikan bahwasanya tadi dari kesimpulan Ibu akan mempertegas dan memperjelas materi kita. Perhatikan sebentar ya, bahwasanya bentuk mobilitas itu ada 2, ada mobilitas vertikal dan ada mobilitas horizontal. Tentu boleh diputar aja kursinya yang lihatnya agak mirip-miripnya. Ya. Halo, suaranya. Ya. Oke. Kemudian tentu ini berbeda. Halo. Ini berbeda antara mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kalau vertikal berarti seseorang individu akan mengalami baik itu turun maupun naik. Ya, contohnya sudah banyak tadi dari kasus yang kita bahas tadi di LKPD-nya, bahwasanya orang yang ketika dia mengalami vertikal naik, misalnya contoh ya, orang yang susah, kemudian dia bisa berusaha keras, kemudian bekerja keras, pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang kaya raya. Begitupun juga sebaliknya, orang yang sukses juga bisa ketika dia tidak bisa mengimbangi kesuksesannya dengan hal-hal yang baik, tentu dia suatu saat bisa mengalami yang namanya kegagalan. Dan itu sudah kita bahas tadi di presentasi kelompok dengan kunjung karya tadi ya. Kemudian
Berikutnya ini ya, mobilitas vertikal ada dua, ada vertikal naik dan ada vertikal turun ya. Ada istilahnya social climbing, ada social sinking ya, naik dan turun ya. Seseorang pasti akan mengalami ini. Kapan tiba dia akan mengalami vertikal naik dan kapan dia akan mengalami vertikal turun. Tinggal tergantung kita pribadi yang bisa mengatur itu semua, bagaimana caranya kita bisa sukses dan bisa mempertahankan kesuksesan yang kita peroleh. Paham? Oke. Kemudian bentuk mobilitas horizontal. Kalau tadi vertikal ada naik turunnya, kalau horizontal ini tidak ada perubahan. Artinya dia hanya berubah secara bentuk saja, namun tidak ada levelnya naik dan turun. Ya, misalnya Ibu Wiis sebagai guru IPS di SMP 1 Seluma, kemudian beberapa tahun ke depan Ibu pindah misalnya ke SMP 1 Kota Bengkulu sebagai guru IPS. Artinya itu hanya berpindah lokasi ya. Nah, kalau yang naik turun tadi misalnya Ibu sebagai guru IPS di SMP 1 menjadi kepala sekolah misalnya di SMP 1 Kota Bengkulu. Nah, itu baru ada perubahan naik dan turun. Kalau hanya berpindah tempat itu namanya horizontal. Paham? Oke. Horizontal ada dua, ada antar generasi dan antar mobilitas antar wilayah. Ya, gitu. Oke, itu penguatan materi yang bisa Ibu sampaikan, menyambung dari kesimpulan yang disampaikan oleh Indah Pracita tadi. Oke ya, kalau sudah, sekarang silakan kita akan melakukan evaluasi. Ibu akan memberikan soal, kalian akan kerjakan. Siap tetap di kelompoknya ya, duduknya tetap di kelompok masing-masing. Ya, silakan, boleh diputar lagi. Halo, kenapa ngantuk? Jangan ngantuk. Harus semangat, dikasih semangat. Kalau temannya nggak semangat, tetap pundaknya. Harus semangat. Boleh kita ice breaking sebentar. Pegang teman pundak teman sebelahnya. Nah, jangan buat-buat, nanti jantungnya rontok. Oke, pegang. Oke, apa yang dikatakan? Hai teman. Hai teman. Kita harus semangat hari ini. Ya, ulangi. Satu lagi, ayo. Silakan. 1, 2, 3. Balas ke teman sebelahnya. Ya, balas lagi. Tadi kan udah punya ya. Nanti lagi. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Dia yang masih semangat harus semangat. Jangan letoy. Ya. Hai teman. Ya. Ya. Itu ice breaking kita di tengah-tengah pembelajaran ya. Silakan dikerjakan ya, jangan kurang. Ya, silakan dikerjakan. Ya, bagus. Ya, teman-teman. Oke. Satu lagi. Nah, silakan dikerjakan. Tinggal dijawab silang aja. Ya, ya, silakan. Semuanya fokus mengerjakan. Ya, lebih. Lagi nulis soal itu kok isu kelas ini lagi kan 13. Silang
aja nak. Ya, gimana? Oh, boleh. Ya, kita makan. Kasih nama ya, nama kalian. Jangan nama tetangga di rumah. Ya. Panjang perintah-perintah. Sudah? Sudah? Ada namanya di mana? Ya di atas saja nak, tulis saja di atas, boleh. Sudah kan? Belum? Oke, mau kasih waktu kurang lebih 2 menit lagi. 2 menit lagi. Nanti ibu ambil ya. Kumpulkan ke satu orang di kelompok itu, nanti ibu tinggal ambil. Kumpulkan di satu orang, di kedua. Nanti ibu tinggal ambil sama kedua. Kalau memberi sesuatu harus tangan kanan, ya. Udah? Udah, silakan. Mana kelompok petani? Ya, oke. Sudah ya. Tolong perhatikan dulu, perhatikan ibu dulu. Jangan asik ngobrol sendiri. Halo. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Tentu sebelum menutup pembelajaran, ibu akan melakukan refleksi. Ya, kalian mengisi nanti bentuk refleksi yang ditanyakan tentang apakah kalian senang belajar hari ini. Ibu akan bagikan lembar refleksinya. Tunggu sebentar ya. Bentar. Ya. Bu, kurang bu. Yang kurang berapa? Kurang 1. Ya. Oke.
kegiatan penutup, halo, ya, untuk kegiatan penutup berikutnya Ibu akan mengumumkan ya kelompok terbaik hari ini ya. Setelah Bu amati dan Ibu nilai, kelompok terbaik hari ini adalah kelompok petani. Ya, tepuk tangan buat kelompok petani. Ya. Dan tentunya bukan berarti kelompok yang lain tidak baik, semuanya baik semua. Tentu harus meningkatkan bagaimana caranya bisa menampilkan diskusi dan presentasinya, hasil diskusinya, dan melakukan presentasi lebih baik lagi ke depannya. Ya, artinya semuanya sudah baik, namun tetap kita melakukan perbaikan untuk bisa lebih sempurna lagi. Paham ya? Oke, kalau sudah, berikutnya Ibu akan memberikan pesan moral. Ya, pesan moral yang bisa kita ambil atau hikmah. Perhatikan dulu, halo. Perhatikan dulu. Perhatikan ke depan. Ya, pesan moral yang bisa diambil adalah bahwasanya kita harus berusaha dan bekerja keras untuk meraih, halo. Perhatikan dulu. Meraih kesuksesan. Dan ketika kesuksesan itu sudah kita dapatkan, kita harus bisa mempertahankan kesuksesan itu dengan cara kita tidak boleh sombong, selalu belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita, kemudian harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesuksesan yang kita bisa dapatkan kita bisa pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik. Dan hal itu tentu harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Paham? Dan tentu banyak sekali contoh-contoh orang yang sudah mencapai kesuksesan karena dia terpengaruh buruk dengan lingkungan sekitar, pada akhirnya kesuksesannya bisa hancur. Ya, kemudian tentu dengan kerjasama kelompok tadi, tentu itu harus bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dengan cara memang kita harus menerapkan bentuk gotong royong di kehidupan sehari-hari, karena kita bukan makhluk individual. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi bohong kalau kita bisa mengatakan saya bisa tanpa bantuan orang lain, kita bisa maju sendiri, itu bohong. Ya, karena segala sesuatu kita bisa mendapatkan rezeki ataupun pengalaman lain itu tentu dari teman-teman terdekat kita. Ya, dan itu tentu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian dari sikap sopan santun ketika kalian menyapa pengunjung, dan itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari supaya kita bisa membiasakan tata krama yang baik di pergaulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau sudah, jangan lupa ya, kita ambil hikmah baiknya dari pesan moral pembelajaran hari ini, dan jangan lupa minggu depan kalian harus mempelajari terlebih dahulu di rumah materi tentang, tolong dibuka boleh biar tahu, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas dan saluran-saluran mobilitas sosial. Halaman berapa, Bu? Coba dicek halaman berapa? Faktor halaman 88. Iya, faktor-faktor halaman berapa? 88. Kemudian saluran-saluran halaman berapa? 89. Ya, silakan kalian baca di rumah, kalian lakukan pemahaman. Kenapa salah? Boleh diubah, dikoreksi kalau salah. Apa yang salah? Nak, saluran halaman berapa? Oke, saluran halaman 94. Di rumah jangan halo. Mak temen ya. Di rumah baca dulu secara mandiri, pahami dulu. Boleh kalian tambah dengan membrowsing di internet supaya pengetahuan kalian menjadi lebih luas seperti itu. Ya. Oke, kira-kira sudah bisa dipahami? Sudah ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas